Sekali lagi, selamat pagi Bu Eni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima Selamat kasih pagi. untuk bisa hadir di dalam presentasi produk kita pada pagi hari ini. Untuk yang presentasi pada hari ini dibawakan oleh Bapak Ridwan Sukarman, Sarjana Peternakan. Untuk waktu kami persilakan Pak Ridwan. Perkenalkan, saya Ridwan Sukarman dari TS dari wilayah Blitar ya. Untuk hari ini, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya mau mempresentasikan ILT, vaksin ILT atau Larvac. Produk yang saya bawa adalah Larvac. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ILT itu sendiri, infectious laryngotracheitis ya. Itu merupakan satu penyakit viral yang ada pada ayam yang dapat bersifat akut ataupun ringan, oleh adanya kesulitan seperti cirinya seperti sulitnya bernafas, pernafasan terganggu seperti menjulurkan leher, terus kemudian mulutnya dibuka, dan adanya kemungkinan bisa terjadi kalau yang sifatnya akut mungkin ada eksudat dicampur dengan darah yang berasal dari trakea ayam tersebut. Penyakit ini mempunyai arti ekonomi yang penting sehubungan dengan adanya ILT bentuk ganas yang menyebabkan mortalitas yang tinggi, dengan mungkin juga ada penurunan dengan produksi. Vaksin pencegahan infectious laryngotracheitis atau sering disebut dengan ILT. Produk yang kita bawa adalah bermerek Larvac, produk dari Swadesi yang diimpor dari Italia. Vaksin aktif kering beku yang bentuk mencegah penyakit infectious laryngotracheitis. Setiap dosis vaksin mengandung bahan aktif virus infectious laryngotracheitis, Atenes kering, beku strain Gelesei marti. Titer tidak kurang dari 10 pangkat 3.2 TCID 50%. Produk Larvac, produk dari Vatro, merupakan vaksin yang disusun oleh kultur infectious laryngotracheitis virus strain Gelesei marti pada tissue culture atau sering disebut kultur jaringan ya, yang diambil dari liver dari embrio ayam SPF. Percobaan yang dilakukan oleh Hughes dan Jones 2008 mengenai perbandingan metode kultur untuk isolasi virus ILT dari lapangan diperoleh bahwa penggunaan Seli-Chick embryo liver merupakan metode yang direkomendasikan untuk isolasi utama virus ILT. Guneratne et 1982 mencatat bahwa tingkat metabolisme yang lebih tinggi dari sel Seli-Chick embryo liver menghasilkan lembaran sel yang konfluen lebih cepat daripada sel lain yang tumbuh dari lebih lambat seperti Chick Kennedy. Lebih lanjut dalam lapisan tunggal sel epitel menjadi lebih kecil, lebih banyak persatuan luas sehingga meningkatkan kemungkinan virus menginfeksi sel yang rentan. Dosis dan cara pemberian: larutkan isi vial dalam cairan yang sudah ada dalam satu paket ya, dari vaksin kering sama pelarutnya. Pemberian yang tepat dengan tetes hidung, tetes mata, dan hidung pada masing-masing unggas. Larvac dapat dipakai pada hewan sehat dengan umur lebih dari 21 hari. Untuk broiler, vaksinasi pertama pada umur 21 sampai 28 hari, vaksin kedua pada umur 40 hari. Untuk layer, vaksinasi pertama pada umur 4 sampai 6 minggu,
vaksin kedua sebelum mulai bertelur. Kira-kira di 15 sampai 20 minggu. Catatan, botol harus dibakar atau didesinfeksi setelah digunakan. Untuk penyimpanan, larvak harus disimpan pada refrigerator pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Lama penyimpanan 18 bulan. Untuk kemasan yang tersedia 1000 dosis plus pelarutnya. Mungkin itu sedikit gambaran dari vaksin larvak kita. Mungkin waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk presentasinya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan kami persilakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Iya Bu, saya Bu. Baik Pak, silakan Pak Krisna. Ya, saya Krisna dari Surabaya. Mau menanyakan untuk Pak Ridwan. Setelah dijelaskan tadi, apakah pemakaian vaksin larvak itu sendiri terdapat post reaksi vaksinal, Pak? Itu termasuk berbahaya atau tidak? Terus yang kedua, penanganan apa yang dilakukan apabila terjadi post reaksi vaksinal yang terjadi, yang ada? Itu aja sih Pak. Ya baik Pak Krisna. Jadi yang pertama mungkin apakah pemakaian vaksin larvak ada reaksi post vaksinalnya gitu Pak Krisna ya? Iya Pak. Ya, mungkin tadi dijelaskan kalau punya kita kan yang research culture ya, mungkin dari reaksinya itu sangat rendah, tidak keras, saya kira seperti itu. Tapi dari pengalaman itu pun tergantung kondisi ayam tersebut Pak Krisna. Dasarnya biasanya untuk menekan post reaksi tersebut biasanya lebih awalnya itu dikasih antibiotik atau bagaimana gitu untuk mengurangi membersihkan mikoplasma atau CRD biar untuk menekan reaksi vaksin tersebut. Biasanya kan reaksi muncul sekitar 5 sampai 10 hari setelah vaksin. Itu aja sih menurut saya Pak Krisna. Kalau penanganannya setelah muncul post vaksinal itu ya, kalau kondisi ringan aja itu di desinfektan gitu, di spray gitu, disemprot gitu, dan mungkin dengan menekan amonia di kandang itu. Jika memang post vaksinalnya lebih parah, mungkin perlu dimasukkan lagi antibiotik untuk menekan post vaksinal itu Pak Krisna. Itu aja sih menurut saya Pak Krisna. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Krisna. Jawaban Pak Ridwan memuaskan Pak? Sudah Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bapak, Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Saya Bu, mau tanya Bu. Ya Pak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rahmanto dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Yang akan saya tanyakan sebenarnya sudah hampir mirip dengan pertanyaan pertama ya. Kalau pertanyaan pertama menanyakan apakah ada reaksi post vaksinal, tapi saya sendiri di lapangan untuk produk kompetitor jelas ada reaksi post vaksinal, yaitu sering setelah divaksin ILT itu sering mengeluarkan air mata atau istilahnya lakrimasi, dan juga ada ngorok, tapi gejalanya itu enggak ILT, cuma ngorok aja gitu. Nah, apakah dengan kita menggunakan vaksin larvak ini bisa dijamin tidak akan seperti ini, mengeluarkan air mata dan ngorok? Begitu saja Pak Ridwan, terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Ya. Baik Pak Ramanto. Ya. Jadi seperti Pak ya, asuransi gitu Pak ya.
bisa Iya. menjadi asuransi gitu. Asuransi enggak gitu. Padahal kita kalau ikut asuransi pun kita nggak bisa untuk Jamin. klaim 100% ya. Iya. Pak Ramanto ya. Iya Pak Ramanto. Mungkin apa namanya ya hampir sama ya dengan Pak Krisna. Tapi kalau punya kita tadi kultur jaringan ya Pak ya, tissue culture itu jadi reaksinya bisa dikata hampir tidak ada, tapi kadang-kadang muncul karena kondisi setiap ayam itu kan tidak semuanya kondisi bagus gitu, tidak 100% kondisinya bagus. Makanya apa namanya untuk menyiasati itu ya seperti yang tadi mungkin ada yang di pertanyaan Pak Krisna itu tadi. Jadi di 4 hari sebelum melakukan vaksinasi itu mungkin kita akan melakukan cleaning ya, pakai antibiotik untuk memberikan CRD-nya dan mikoplasmanya, dan kemudian di kandang itu sendiri gitu Pak Ramanto. Iya. Itu aja sih. Ya, baik Pak Ridwan, sepertinya jaminan bahwa reaksinya tidak akan muncul atau mungkin ringan karena dibiarkan lewat tissue culture ini ya Pak Ridwan ya. Tissue culture ya itu. Iya, benar Pak oke deh. Ramanto. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, terima kasih Terima Pak Ramanto. kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Ramanto. Untuk waktu yang mau bertanya lagi, dipersilakan untuk Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Tina. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rida dari Bogor. Tadi Pak Ridwan sudah menjelaskan dengan cukup jelas, tapi saya ada pertanyaan berhubungan dengan aplikasi vaksin ILT ini atau vaksin LARPAK. Bisa nggak vaksin LARPAK itu diberikan lewat air minum? Karena kan kalau dikasih lewat tes mata atau tes hidung itu suka, kata Pak Ramanto tadi, suka lakrimasi. Nah, mengingat untuk pasien kedua kan diberikan itu sebelum periode bertelur sekitar 15 sampai 20 minggu. Pasti stresnya tinggi. Jadi khawatir penerimaan vaksinnya kurang optimal. Mohon penjelasannya Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, Bu Rida, terima kasih atas pertanyaannya. Aplikasi lewat air minum ya. Jika mengikuti dari rekomendasi dari pembuat vaksinnya itu kan tidak direkomendasikan untuk pemberian di air minum, dan dia hanya di tetes mata atau hidung, karena mungkin target dari vaksin ILT sendiri itu kan di saluran pernafasan, khususnya di paring ya Bu ya. Dan jika pemberian vaksin yang kedua, kalau yang kedua sebelum produksi, karena kondisi ayam mau produksi mungkin stresnya tinggi, jadi untuk mengurangi itu, jadi saya kira kalau pemberian vaksin pertama itu tidak ada outbreak lagi, biasanya tergantung dengan farm tersebut Bu. Jadi mungkin pemberian sekali atau 2 kali itu tergantung dari farm tersebut. Mungkin untuk challenge lapangannya ya, kasus di lapangannya masih tidak terlalu parah, mungkin pemberian 1 kali udah cukup. Kalau udah 2 kali, mungkin karena endemik ILT di farm tersebut tinggi, maka harus dimasukkan 2 kali, harus melakukan revaksinasi. Dan itu pun kita untuk sarankan pemberiannya tetap dilakukan pada tetes mata atau hidung. Itu pun dengan waktu kita aplikasi pun itu tetes di mata maupun di hidung itu harus benar-benar terserap gitu Bu. Jadi kalau diteteskan untuk tetes mata atau minum, itu untuk mendapatkan hasil keseragaman yang bagus vaksin tersebut. Dan mungkin kalau diminumkan saya kira itu sangat berbahaya juga, meskipun kadang ada yang memang untuk menekan reaksi
vaksinnya itu untuk persiapan produksi, tapi kan kalau diminumkan takut shedding di lapangannya itu, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya, makasih Pak Ruan. Benar, saya juga ada dikasih air minum untuk menekan stresnya itu. Tapi ya itulah saya tanyain. Ya, Bu. Iya, jadi dia lakukan lewat air minum gitu. Minum. Tapi kita sih tidak merekomendasikan ya. Ya, Bu. Iya, ya makasih Pak Ruan penjelasannya. Ya, Bu. Cukup. Sama-sama, Bu. Ya, makasih, makasih. Bu Rida. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan Pak Tim. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Pak. Tim. Selamat siang. Saya Timotius dari Semarang. Begini Pak Ridwan, saya nanya dari sisi ekonomisnya saja, efektif dan efisiensinya. Kira-kira tuh vaksin Larvax sebaiknya diberikan 1 kali atau 2 periode ya dalam 1 periodenya. Itu aja Pak Ridwan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dilihat dari ekonomisnya ya Pak ya. Kalau bisa 1 kali, kenapa harus 2 kali? Buang-buang biaya ya Pak ya. Iya Pak. Jadi itu berurutan sebenarnya seperti pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau pemberian sekali atau 2 kali itu tergantung dari lapangannya sendiri Pak. Kalau memang kondisi farm tersebut endemik dengan vaksin dengan kasus ILT, maka harus diberikan 2 kali Pak. Kalau tidak, itu cukup dengan sekali. Kalau 2 kali mungkin pemberiannya interval 5 minggu lah, dari 5 sampai 6 minggu dari vaksin yang pertama gitu Pak. Jadi 6 minggu ya. Ekonomisnya ya, daripada kita melepas vaksin ILT yang kondisi farm endemik dengan ILT, dengan kita menahan tidak mau mengeluarkan biaya sedikit, takutnya malah nanti kalau outbreak ILT itu sendiri malah nggak jadi ekonomis Pak, malah jadi jatuhnya lebih banyak. Ya, mungkin dari kematian ayam dan juga produktivitas itu Pak. Mungkin itu Pak. Tim. Terima kasih. Efektif ya. Terima kasih. Puas leh jawabannya. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Tim. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Pri. Perkenalkan saya Pak Ridwan. Saya mau bertanya, misalnya bila di farm sudah divaksin Larvax ya, tapi tetap terjadi kasus ILT-nya ini tetap keluar gitu ya, muncul. Jadi bagaimana penanganannya untuk yang gejala ayam yang sakitnya parah dan juga untuk ayam yang masih bergejala ringan. Terus apakah ada rekomendasi untuk vaksin ILT ini, apakah ada untuk revaksinasi maksudnya? Mengingatkan reaksi post-vaksinal dari ILT ini kan katanya keras, begitu Pak? Ya, jadi untuk sampai saat ini Bu ya, jadi kita masukkan vaksin ILT itu kadang jadi momok ya buat peternakan itu sendiri, karena kan takut reaksinya kan pasti ada muncul dan seperti itu dan sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah dari lapangan yang saya tangani itu ya, jadi untuk saat ini di farm yang saya tangani itu kebanyakan masih memakai 1 kali, jadi hanya pemakaian 1 kali aja. Alhamdulillah tidak ada, di belakangnya nggak ada masalah lagi gitu. Jadi mungkin farm yang ibu tangan itu mungkin tantangan lapangannya lebih tinggi ya untuk vaksin ILT-nya. Jadi memang perlu dilakukan vaksinasi ulang untuk untuk menghasilkan antibodi yang lebih bagus ke belakangnya. Jadi kalau memang outbreak seperti itu, ya tetap kita harus memasukkan
masukkan vaksin kita. Kemudian untuk gejala ringan dan tidaknya dan beratnya itu mungkin kita bisa menguranginya dengan menekan bakteri sekundernya, Bu. Mungkin gejala ringan mungkin hanya kita pemakaian desinfeksi aja, kan biasanya kan berair kayak gitu kan. Kita lakukan desinfeksi aja. Kalau memang kondisinya tidak mengcover, mungkin harus kita masukkan antibiotik itu. Makanya kadang vaksin ILT di customer saya sarankan untuk dimasukkan pada saat ayam sudah naik ke atas, jadi tidak di postal, karena mengurangi ini, Bu. Biasanya kalau di postal kan, kalau ayam setelah divaksin ILT itu kan pasti akan panas ya, mata pasti ada iritasi seperti itu. Dan kalau di postal mungkin debunya kan terlalu banyak seperti itu. Makanya saya sarankan untuk dimasukkan kalau sudah naik di baterai saja gitu. Kalau tadi yang saran Pak Ridwan tentang baiknya divaksin ulang itu, apakah sama perlakuannya untuk semua yang sakit parah dan yang masih gejala ringan? Untuk perlakuan vaksinnya gitu Pak, Bu ya? Tadi kan Pak Ridwan menyarankan misalnya kan sudah sudah divaksin tapi outbreak lagi. Tadi saran Pak Ridwan sebaiknya dilakukan revaksinasi. Jadi untuk semuanya Pak? Iya Bu, saya kan untuk semuanya Bu. Jadi yang ringan ataupun yang yang berat, yang akut, saya kira harus divaksin ulang. Takutnya nanti jadi sekunder gitu Bu, nanti ke belakangnya gitu Bu. Jadi saya kira lebih baik dimasukkan 2 kali, direvaksinasi. Baik Pak, sudah cukup, terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu Pri. Terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah hampir setengah jam, mungkin untuk sesi pertanyaan cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Ridwan untuk presentasinya. Untuk kesimpulannya mungkin bisa Pak disimpulkan. Baik Bu. Untuk kesimpulan dari vaksin Larpak itu sendiri, kita tidak usah ragu untuk melakukan vaksinasi ILT di dalam farm, baik sekali atau 2 kali. Kita juga akan melihat kondisi farm itu sendiri. Kita akan bisa menangani hal-hal yang ditakutkan selama ini, seperti post vaksinalnya seperti itu. Kita bisa mencegahnya dengan mungkin diperketat dengan biosecurity dan menekan amonia, dan mungkin dilakukan cleaning antibiotik untuk mengurangi reaksi vaksin ILT tersebut. Mungkin itu aja kesimpulannya Bu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Semoga lewat presentasi vaksin ILT ini kita mendapatkan banyak ilmunya untuk kita dan untuk di lapangan juga. Terima kasih untuk presentasi hari ini Pak Ridwan. Sekian dan terima kasih dari kami.